warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Winarsi yang bertugas pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, untuk waktunya nanti 30-60 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih Bu. Baik Bu, langsung kita mulai saja ya. Sesuai dengan keluhan Ibu, tadi Ibu saya ucapkan kembali ya bahwa Ibu mengeluh darah haid Ibu terlalu banyak, kemudian merasakan sakit perut yang berlebihan. Pertama-tama mau saya jelaskan dulu 5 jenis gangguan menstruasi yang perlu Ibu ketahui. Baik Ibu, yang pertama itu ada amenore. Amenore dibagi menjadi dua, ada amenore sekunder dan juga ada amenore primer. Amenore primer adalah kondisi di mana seorang wanita sama sekali belum mengalami haid sampai atau hingga dengan umur 16 tahun. Sedangkan amenore sekunder adalah kondisi di mana seorang wanita usia subur dan tidak sedang hamil dan pernah menstruasi sebelumnya, tapi berhenti mendapatkan menstruasi selama 3 bulan atau lebih. Kedua jenis amenore ini memiliki penyebab yang berbeda. Amenore primer dapat disebabkan oleh kelainan genetik, sedangkan amenore sekunder itu biasanya disebabkan oleh kehamilan, kemudian menyusui, ibu menopause atau penurunan berat badan yang berlebihan, dan juga penyakit tertentu seperti penyakit tiroid. Kemudian juga ada stres berat dan juga efek samping obat yang Ibu konsumsi atau juga penggunaan kontrasepsi. Selain dari penyebab yang saya sebutkan tadi, kekurangan gizi atau malnutrisi dan olahraga yang berlebihan juga menyebabkan atau bisa menyebabkan wanita mengalami amenore ini. Lanjut, yang kedua ada dysmenore, adalah kondisi di mana wanita mengalami nyeri saat menstruasi. Umumnya pada hari pertama dan kedua, gejalanya berupa nyeri di bagian bawah perut disertai dengan kram. Ini terus berlangsung dan terkadang menyebar hingga ke bagian punggung belakang Ibu. Kemudian bisa sampai ke paha. Rasa nyerinya juga tersebut bisa disertai dengan sakit kepala, mual dan muntah-muntah. Kemudian dysmenore juga bisa terjadi karena adanya kelainan sistem reproduksi wanita seperti endometriosis, miom rahim, kista atau tumor rahim, kemudian radang panggul, dan juga penggunaan alat kontrasepsi. Next, selanjutnya ada menorrhagia. Menorrhagia adalah gangguan menstruasi yang berupa keluarnya darah menstruasi secara berlebihan. Nah, seperti yang Ibu keluhkan tadi, Ibu merasa sakit, kemudian darah menstruasinya berlebihan, mungkin Ibu sedang berada di gangguan ini yang Ibu, menorrhea atau gangguan menstruasi berupa keluarnya darah secara berlebihan dan jumlah yang banyak. Kemudian ini juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu. Ini termasuk durasi haid berlangsung lebih dari menstruasi normal, yakni 5-7 hari. Wanita dengan gangguan menstruasi menorrhagia ini akan mengalami berupa keluhan. Yang pertama, darah yang keluar dari vagina terlalu banyak, seperti yang Ibu sudah keluhkan tadi. Kemudian sehingga harus mengganti pembalut setiap jam. Kemudian harus menggunakan 2 pembalut untuk menampung darah karena terlalu banyak, seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Kemudian yang ketiga, harus bangun untuk mengganti pembalut pada saat tidur. Kemudian mengalami gejala anemia, misalnya lemas, pucat, kemudian sesak nafas.
Kemudian juga mengeluarkan gumpalan darah selama lebih dari 1 hari. Menorhagia ini biasanya disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari pola makan ibu, kemudian sering olahraga atau gangguan hormon, infeksi atau peradangan di vagina dan leher rahim, kemudian juga bisa gangguan tiroid, miom, dan polip di rahim. Kemudian gangguan pembekuan darah juga bisa hingga kanker rahim atau serviks atau kanker serviks. Selanjutnya yang keempat ada oligomenorea. Itu adalah kondisi ketika seorang wanita jarang sekali mengalami menstruasi, yakni jika siklus menstruasinya lebih dari 35 sampai 90 hari atau mendapat haid kurang 8 sampai 9 kali dalam kurun waktu setahun. Itu oligomenorea. Yang satu ini sering dialami remaja yang baru memasuki pubertas dan wanita yang memasuki masa menopause. Gangguan menstruasi yang ini merupakan dampak dari aktivitas hormon yang sedang tidak stabil di fase-fase tersebut. Di samping itu ada beberapa hal lain yang mungkin jadi penyebab oligomenorea ini, yaitu yang pertama ada penggunaan kontrasepsi hormonal seperti pil KB atau suntik. Kemudian juga sering melakukan olahraga atau aktivitas berat. Kemudian gangguan evaluasi. Kemudian penyakit tertentu seperti diabetes atau penyakit tiroid. Kemudian gangguan makan juga bisa menyebabkan penyakit ini. Kemudian masalah psikologis juga bisa, dan juga efek samping obat yang ibu gunakan. Kemudian selanjutnya ada gangguan premenstrual dysphoric disorder. Menjelang menstruasi, tidak sedikit wanita mengalami nyeri atau kram perut ringan, sakit kepala, dan keluhan psikologis seperti perubahan mood yang berubah-ubah, kemudian gelisah, sering marah. Gejala-gejala yang muncul mendekati datang bulan ini biasanya kita sebut sebagai PMS atau premenstrual syndrome. Namun jika gejala PMS yang dirasakan cukup berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kondisi ini bisa kita cegah sedikit dengan cara memasukkan air hangat, kemudian diletakkan di bagian perut yang terasa nyeri. Mungkin itu bisa membantu. Biasanya PMS ini ada beberapa hal yang diduga turut berperan dalam munculnya kondisi ini, seperti faktor keturunan, kelebihan berat badan, jarang berolahraga, kemudian mempunyai penyakit tiroid, atau mengonsumsi alkohol dan penggunaan obat-obat terlarang. Nah, itu dia yang bisa saya jabarkan atau jelaskan Ibu untuk memastikan penyebab gangguan menstruasi ini. Diperlukan serangkaian pemeriksa oleh dokter atau pemeriksaan ini meliputi peninjauan riwayat menstruasi, pemeriksaan fisik. Jika untuk pemeriksaan fisik kami bisa memberi pemeriksaan pada ibu, namun untuk seperti pemeriksaan riwayat menstruasi atau tes penunjang dan lain-lain, mungkin ibu bisa lebih ke dokter biar lebih komplit untuk pemeriksaannya. Pemeriksaan ini meliputi peninjauan riwayat menstruasi, pemeriksaan berupa tes darah, kemudian di dokter juga bisa ibu langsung saja USG dan MRI juga bisa, Bu.
Kemudian untuk lebih jelasnya beberapa pemeriksaan lain yang mungkin dilakukan untuk menentukan penyebab gangguan menstruasi ini bisa seperti pap smear, kemudian biopsi rahim atau histeroskopi. Penanganan untuk setiap jenis gangguan menstruasi berbeda, Ibu, tergantung pada penyebabnya. Oleh sebab itu, nanti Ibu sebentar saya akan berikan surat rujukan untuk memeriksa ke rumah sakit yang nanti saya tentukan. Mungkin di situ Ibu bisa memeriksa lebih lanjut nih, Bu. Untuk kedatangan selanjutnya kemarin nanti saya catat sebentar nih. Baik, Bu, mungkin seperti itu. Apakah sudah mengerti? Baik, terima kasih. Baik, Bu, sebelum kita tutup, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih, Bu.